Welcome to our channel. Pemerintah tengah merancang berbagai hal terkait pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan IKN bakal dilaksanakan pada semester pertama tahun 2024. Presiden Jokowi bahkan telah sepakat dengan nama baru IKN yakni Nusantara. Hal tersebut juga diperkuat dengan payung hukum berupa Undang-Undang IKN yang disahkan oleh DPR RI. Maka dari itu, pemerintah telah merencanakan beberapa proyek infrastruktur yang dapat menyokong bergeraknya roda pemerintahan. Nah, apa sajakah proyek infrastruktur untuk IKN? Data Fakta telah merangkum sejumlah proyek infrastruktur bagi IKN dalam ulasan berikut ini. Istana Negara IKN Nusantara. Proyek inti yang tentu saja dikerjakan dari pemindahan ibu kota yakni Istana Negara di Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Melansir laman cnnindonesia.com, rancangan desain final Istana Negara di IKN dirancang oleh seniman patung I. Nyoman Nuarta. Desain ini disebutkan mendapatkan kesepakatan dari Presiden Jokowi setelah 8 kali direvisi. Konsep desain tersebut menyerupai burung Garuda dengan posisi gedung yang berada di atas bukit yang ketinggiannya 88 mdpl dan tinggi sayap Garuda mencapai 170 meter. Ketua IAIA Nasional Georgios Budi Yulianto mengatakan, kriteria bangunan publik tidak hanya mengandalkan bentuk dan estetika saja. Istana Negara juga harus memenuhi kriteria lainnya mulai dari keamanan hingga kesehatan bangunan. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 46 triliun rupiah yang mencakup kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas sekitar 6.000 hektar. Tol bawah air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan bahwa pemerintah bakal membangun tol bawah air di IKN baru di Kalimantan Timur. Mengutip laporan viva.com, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR Danang Pare Kesit mengatakan, konsep pengerjaan tol menggunakan terowongan di bawah air tersebut tengah dimatangkan pada saat ini. Danang juga menyebutkan apabila dikaitkan dengan koneksi tol existing, maka terowongan bawah air itu bakal dikoneksikan dengan jalan tol Balikpapan Samarinda. Kementerian PUPR sedang merancang perencanaan teknis terincinya yang biasa disebut Detail Engineering Design. Namun, rencana tersebut masih mentah, belum ditentukan area tol bawah air yang bakal tersambung dengan ibu kota baru itu. Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Hasumadilaga mengungkap bahwa infrastruktur sumber daya air sebagai infrastruktur dasar untuk IKN. Terdapat 2 prioritas, yakni persiapan pengendalian potensi banjir melalui pembangunan drainase, kawasan dan sumber air baku untuk IKN dapat terpenuhi secara bertahap. Lahan SpaceX. Perusahaan antariksa yang dipunyai Elon Musk yaitu SpaceX disebut sedang mengincar IKN Nusantara. Seperti yang dilansir dari laman kompas.com, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan SpaceX tertarik membuat area peluncuran pesawat berkecepatan tinggi ini. Rencana peluncuran pesawat hebat ini dirasa tidak lepas dari perkembangan teknologi yang mempengaruhi rencana induk pembangunan IKN. Fiber optik infrastruktur tidak hanya dapat berbasis pada era 4.0 atau 5.0, kedepannya basis tersebut bakal semakin meninggi mencapai era 6.0 hingga era 7.0. SpaceX menganggap IKN sangat cocok sebagai wilayah peluncuran pesawat, sehingga jarak tempuh Indonesia ke Amerika Serikat pun diperkirakan 2 jam saja. Bahkan, tidak hanya jalur Indonesia ke Amerika Serikat saja. Perjalanan ke negara lain di kawasan Asia juga semakin mudah karena adanya bandara di IKN. Selain di IKN Nusantara,
Perusahaan rintisan miliarder Elon Musk ini juga meminta Pulau Biak di Provinsi Papua sebagai landasan pesawat terbang berkecepatan tinggi tersebut. Bendungan Sepaku Semoy. Konstruksi proyek Bendungan Sepaku Semoy telah dilaksanakan sejak Juli 2020 sebagai salah satu infrastruktur di IKN. Melansir laman jawapos.com, para pejabat pemerintah pusat dan daerah serta lembaga legislatif hadir untuk meninjau beberapa kawasan di IKN termasuk Bendungan Sepaku Semoy. Proyek tersebut ditargetkan dapat rampung pada Desember 2023 sesuai dengan kontrak yang ditentukan. Dana Bendungan Sepaku Semoy menelan biaya senilai 556 miliar rupiah yang diharapkan dapat memenuhi sumber air bagi calon ibu kota baru Indonesia ini. Sedangkan, mengutip laporan kompas.com, Bendungan Sepaku Semoy ini terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Daya tampung bendungan ini yakni 10 juta meter kubik untuk dapat memenuhi kebutuhan air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik dan mereduksi banjir hingga 55%. Kendaraan listrik autonomous. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas dengan konsep Smart City, Smart Mobility. Oleh karena itu, ia akan menghadirkan kendaraan autonomous atau angkutan massal. Dalam catatan detik.com, transportasi ini merupakan kombinasi antara kereta dan bus. Sistem transportasi futuristik ini menggunakan jalur rel virtual. Bukan hanya kapasitasnya yang lebih besar dari bus, autonomous lebih fleksibel, murah, dan tentunya lebih ramah lingkungan dari kereta api. Di sektor transportasi laut akan dikembangkan juga penggunaan kapal penumpang maupun barang dengan konsep Smart Port dan Traffic Separation Scheme atau TSS. Sementara untuk sektor transportasi udara, Kemenhub akan mengembangkan bandara berkonsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan. Budi Karya mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah penelitian dan kajian sejak tahun 2020 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pengembangan Sistem Transportasi IKN. Perumahan IKN Nusantara. Kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di wilayah IKN Nusantara tidak hanya mencakup gedung dan kantor pusat pemerintahan saja, tetapi juga area pemukiman. Melansir laman kontan.co.id, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dedi Permadi mengungkapkan sebanyak 100.000 rumah dibuat di IKN Nusantara. Penyediaan rumah ini untuk menampung masyarakat yang menghuni KIPP IKN dengan total target populasi sebanyak 320.000 penduduk hingga tahun 2045. Oleh sebab itu, perlu setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang dibutuhkan untuk KIPP. Dedi juga menjelaskan bahwa kawasan permukiman di KIPP IKN bakal diisi aparatur sipil negara, TNI dan Polri, serta masyarakat umum. Komposisi pembagian hunian ini yakni 70% untuk ASN, TNI dan Polri, serta 30% untuk kalangan masyarakat umum. Jumlah hunian yang dialokasikan sebanyak 73.026 unit diberikan bagi ASN, TNI dan Polri sekitar 9.327 hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum. Fasilitas umum dan sosial. Ibu kota negara yang dipindahkan tersebut menyebabkan proses pemerintahan juga bergeser ke kota Nusantara.
Selain Istana Negara, kantor kementerian atau lembaga lain diperlukan juga fasilitas umum dan sosial yang memadai. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Bobi Ali Ashari menjelaskan pemerintahan juga bakal membangun area fasilitas umum dan sosial. Kawasan tersebut ditargetkan seluas 8 hektar dan lahan kebun raya serta taman riparian seluas 300 hektar. Tidak hanya itu, terdapat juga lahan untuk alun-alun, Bukit Bendera dan juga sumbu kebangsaan seluas 26 hektar. Selain itu, IKN legislatif dan yudikatif yang ditargetkan seluas 10 hektar. Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai proyek infrastruktur yang direncanakan dan juga sedang dikerjakan di IKN Nusantara. Bagaimana pendapat kalian tentang infrastruktur IKN tersebut?